Kejadian ini terjadi masih di bulan Ramadan, tepatnya 3 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 2008. Nah, jadi ada seseorang yang naik angkot bawa potongan kepala manusia. Nah, kasus ini dikenal dengan mutilasi tato macan. Nah, jadi pada hari Senin 29 September 2008, jadi ada seorang kondektur bus Mayasari Bakti P64 itu lagi lewat di daerah Cakung gitu ya. Nah, kaget dia nemuin kantong plastik yang ada sejumlah potongan badan manusia. Potongan-potongan ini tergeletak di bawah kursi penumpang. Nah, setelah temuan itu, si sopir ini langsung laporin ke kepolisian. Itu jadi awal penyidikan atas dugaan pembunuhan. Lalu, nggak berselang lama nih, ada juga hal serupa yang terjadi di dua bus Prima Jasa. Nah, cuman ini tujuannya ke Bandung dan Cirebon. Nah, potongan-potongan mayat ini dimasukkan ke dalam kardus dan plastik. Nah, masalahnya nggak ada yang tahu siapa korban yang dibunuh dengan kejam seperti ini. Nah, terus beberapa waktu kemudian, akhirnya polisi bilang bahwa korban ini berjenis kelamin laki-laki. Nah, umurnya kira-kira umur 49 tahunan gitu ya, tinggi badan 170 cm. Kematiannya dia ini diperkirakan 12 jam sebelum ditemukan sama polisi. Nah, tapi yang jadi masalahnya adalah kepala sama telapak tangan si korban ini belum bisa ditemuin gitu ya. Nah, padahal dua bagian tubuh ini penting banget pada saat proses identifikasi di kepolisian. Nah, tapi ada satu tanda yang sangat mencolok dari potongan-potongan badan manusia ini. Jadi korban ini punya tato gitu ya, kepala macan di bagian lengannya. Nah, gue nggak bisa bilang ini gambar tato ini bagus-bagus banget gitu ya. Nah, tapi tetap aja itu kan adalah clue gitu ya buat polisi. Nah, akhirnya polisi nyebarluasin gambar tato itu. Terus ada pria gitu ya, namanya Naibaho gitu. Kayaknya ini adik iparnya si korban gitu ya. Jadi si Naibaho ini punya firasat jelek lah ke abang iparnya, namanya Hendra. Dia bilang kakak iparnya itu hilang tanpa kabar gitu. Nah, terakhir informasi, si Hendra ini itu sama istri keempatnya, namanya Sri Rumiati atau biasa juga dipanggil si Yati. Nah, si Naibaho ini pernah nanya nih ke si Yati, kakak ipar gue di mana gitu ya. Dijawab sama si Yati, abang ipar lu itu sedang ada urusan, ada nganter rombongan orang ke Bandung gitu ya. Terus si Yati ini juga nunjukin SMS Hendra gitu ya, yang dikirim buat dia. Tapi si Naibaho ini ngerasa SMS itu cuma akal-akalannya si Yati ini aja gitu loh. Nah, akhirnya karena si Naibaho ini curiga, dia akhirnya ngelaporin hilangnya si Hendra ini ke polisi. Akhirnya berangkatlah ke kampungnya si Hendra untuk uji DNA itu di daerah Pekanbaru. Nah, akhirnya terkonfirmasi bahwa DNA tersebut itu benar korban dari mutilasi tato macan. Dan benarlah itu Hendra yang dimaksud. Nah, si Hendra ini sendiri sehari-hari ini kerja sebagai sopir angkot gitu ya, jurusan Kotabumi sama Kalideres. Nah, si Hendra ini udah menikah tuh 4 kali gitu. Nah, istri pertamanya ada di Pekanbaru. Nah, istri kedua itu ada di Lampung. Istri ketiga, Dewi, tinggalnya di Cengkareng. Dan yang keempat, nah ini, si Sri Rumiati ini. Nah, tapi walaupun kayak gitu, tetap aja untuk mengungkap siapa pelakunya, ini kepolisian masih kesulitan gitu. Walaupun si keluarganya si Hendra dan juga si adik iparnya tadi itu udah curiga banget sama si Hati ini, tapi belum ada bukti-bukti yang kuat gitu ya untuk ngejadiin si Hati ini menjadi tersangka. Nah, lalu setelah kejadian itu berlalu, muncullah satu saksi gitu ya. Nah, ini kayaknya tetangga dari si Yati di Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Dia ngaku ketemu Yati pada tanggal 29 September. Nah, ketika itu si Yati ini, dia ngeliat lah si Yati ini ngebawa gemlokan kantong kresek lah gitu ya. Di saat yang sama, tetangganya ini juga tahu mengenai tato macan yang ada di lengannya si Hendra. Nah, akhirnya pihak kepolisian mengembangkan informasi itu tadi gitu ya. Nah, jadi ada seorang sopir angkot yang juga temennya si Hendra ini, namanya Ade.
Nah, ini disebut-sebut ini ngebantu si Yati untuk membuang potongan tubuh si Hendra ini. Dan akhirnya si Ade ini mengaku ngebantu si Yati untuk membawakan kantong kresek, tapi dia mengelak bahwa dia mengetahui isi plastik tersebut. Dan akhirnya, pada akhir Oktober 2008, polisi akhirnya nangkep si Yati ini di kampung halamannya, di Temanggung, Jawa Tengah. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang memicu terjadinya pembunuhan yang keji ini? Jadi kalau yang gue lihat dari berita ini ya, itu ada dua versi motif pembunuhan ini. Dari pihak keluarganya si Hendra dan dari pihak Sriya sendiri, yang ngebunuhnya sendiri. Jadi kalau misalnya dari pihak keluarganya Dewi gitu ya, ini istri ketiganya si Hendra, dia ngeduga bahwa Yati ini kesel lantaran nggak dikasih uang gitu ya sama si Hendra. Padahal si Hendra ini baru dapat komisi penjualan mobil dari bosnya gitu. Nah, tapi lain lagi dari pengakuannya si Yati. Nah, dalam pemeriksaan di kepolisian, dia ngebilang bahwa pembunuhan ini didasari macam-macam deh. Pokoknya masalah-masalah yang udah terakumulasi gitu, kata dia. Si Yati ini dia juga bilang bahwa si Hendra ini benar-benar kasar ke dia, suka maki-maki, suka mukul, nempeleng, dan suka nyundut badannya dia juga dengan rokok. Jadi kayaknya ada semacam penganiayaan juga di situ. Nah, si Yati ini juga ngerasa bahwa hasil kerja kerasnya si Yati ini juga selalu diambil sama si suaminya ini, si Hendra. Si Yati ini juga tahu bahwa kalau si Hendra minta duit ke si Yati, itu duitnya selain bayar hutang, dia juga buat menghidupin si istri ketiganya ini. Duh, gitu ya bro ya. Kalau misalnya ekonomi masih susah bro, jangan ngimpi dulu deh untuk punya istri 4 orang bro. Ini gokil banget sih. Nah, menurut Yati, si suaminya ini lebih sayang ke si Dewi, istri ketiganya, dibandingkan ke dianya gitu ya. Nah, ketidakadilan inilah yang ngebuat si Yati ini sakit hati gitu. Nah, si Yati ini sendiri juga, dia bilang untuk hal ekonomi dia tuh nggak bergantung lah sama si suaminya, si Hendra gitu. Karena dia ini juga punya usaha gitu ya. Ada ayam pecel gitu, juga jualan kue gitu ya. Nah, dia itu keliling di sekitar terminal Kalideres gitu. Nah, niat dia nikah dengan si Hendra ini itu sebenarnya nggak ada urusannya dengan uang gitu ya. Melainkan dia ini memang suka lah sama si Hendra gitu ya. Dan yang paling utama itu sebenarnya si Yati ini suka banget kawin bro. Karena apa? Sebelum nikah sama si Hendra, Yati ini udah nikah 17 kali bro. Buset. Nah, sampai puncaknya, menjelang Lebaran 2008, Hendra sama Yati ini kembali bertengkar gitu ya. Jadi kata si Yati, si Hendra ini mulai minta duit terus gitu ya. Tapi ya si Yati ya nggak mau lah ngasihin, karena dia tahu kalau misalnya dia kasih ke si Hendra, dia pasti akan ngasih untuk si istri ketiganya, si Dewi itu gitu. Nah, akhirnya pertengkaran-pertengkaran itu terus berlanjut gitu ya, sampai pada malam tanggal 28 September. Mereka ini ribut di rumah kontrakan gitu ya. Nah, si Hendra ini maki-maki terus, marah-marahin si Yati ini terus gitu ya, dengan bahasa Minang gitu. Jadi kata-kata yang dikeluarkan tuh kasar lah ya. Misal kayak dia ngomong kayak siang, gua siang gitu, dan lain sebagainya gitu ya, yang nggak bisa dimengerti sama si Yati gitu. Hal-hal seperti ini, yang maki-makian itu tadilah yang ngebikin Yati ini kesel banget. Nah, ketika tenang, si Hendra ini tidur lah di tempat si Yati ini, dan si Yati ini pun ikut tiduran juga di ranjang yang sama juga sama si Hendra gitu. Nah, tapi pada saat mereka udah mulai mau bobo gitu ya, si Hendra ini narik-narik kain lah, kainnya si Yati gitu ya, ngegelitikin sambil meluk istrinya ini gitu. Nah, si Yati ini jadi kesel lagi gitu loh, padahal udah mulai reda nih, udah mulai baik-baikan nih di ranjang gitu ya. Tapi ya itu, si Hendra ini ngusilin si Yati terus. Nah, pada saat seperti itu, si Hendra malah minta dipijetin gitu ya. Ya, si Yati ini walaupun kesel, ya tetap aja mijet gitu ya. Mungkin dia ngerasa, ya ini suami gua gitu ya. Nah, tapi abis itu si Hendra bilang,
udah deh lu berhenti aja gitu loh, karena nganggep pijetannya dia itu nggak ikhlas lah gitu, atau setengah hati lah gitu. Nah setelah itu si Hendra akhirnya tidur nih sampai pules gitu ya. Yati balik naik ke ranjang ngikut tidur juga sampai si Yati ini juga tidur pules juga gitu. Nggak lama si Yati bangun karena si Hendra ini tahu-tahu ngigo gitu ya, sambil dia ngeremas-remas si Yati gitu. Lalu si otongnya si Hendra itu juga begini bro gitu ya, dan itu nyentuh ke pahanya si Yati. Terus akhirnya si Yati ini negur lah ya, "Papa mimpi ya?" gitu. Karena si Hendra ini kayak bergumam, tapi matanya merem gitu ya, kayak ngigo lah gitu. Pada saat awalnya si Hendra ini belum sadar gitu ya, sampai akhirnya dia ini kebangun gitu. Terus pada saat kebangun, tiba-tiba aja dia teriak gitu ya, langsung maki-maki lagi si Yati ini dalam bahasa Minang lagi, dengan bahasa-bahasa yang kasar seperti yang sebelumnya gue sebutkan itu ya. Kayak seolah-olah dia tuh marah banget lah gitu ke si Yati tanpa alasan yang jelas. Nah, karena hal itu tadilah yang bikin kesabaran si Yati inilah kandas gitu. Akhirnya si Yati ini pergilah ke teras depan gitu sambil ngeroks dulu, dan kemudian dia mau ke kamar mandi nih. Nah, ternyata pada saat mau ke kamar mandi dia kesandung kakinya sama batu kali gitu, ukurannya ya lumayan gede lah gitu. Nah, pada saat ngeliat batu itu, disitulah terbersit gitu ya pikiran si Yati ini untuk menghabisi si Hendra. Akhirnya si Yati ngebawa batu itu, langsunglah dipukulkan batu itu ke kepalanya si Hendra. Darah langsung muncrat dari mulut dan telinga si Hendra ini gitu. Nah, tapi si Yati ini masih ragu, ini sebenarnya suaminya ini udah tewas apa belum gitu. Nah, akhirnya buat memastikan dia hajar lagi nih kepalanya si Hendra ini dengan batu gitu ya, sampai benar-benar nggak bergerak. Cuma si Yati masih ragu lagi, karena dia percaya si suaminya ini punya ilmu goib gitu ya, yang ngebuat dia ini nggak gampang mati. Nah, setelah itu si Yati nunggu lagi nih, nggak terasa udah mau terang gitu ya, dan si Yati ini baru sadar kalau mayatnya si Hendra ini harus diberesin gitu ya. Nah, si Yati ini pun ngaku sebetulnya terlintas rencana ngebuang mayatnya si Hendra ini ke laut, tapi nggak jadi karena dia ngerasa nggak tega gitu ya kalau misalnya daging si suaminya ini untuk dimakan sama ikan gitu. Nah, akhirnya si Ati ini memilih untuk ngebuang si mayat suaminya ini di beberapa tempat gitu. Akhirnya mayatnya Hendra ini dipotong-potong lah oleh si Yati gitu ya. Nah, pada saat memotong-motong badannya si Hendra ini, dia teringat juga apa saja yang dilakukan sama si suaminya ini gitu. Yang dia lihat itu adalah jarinya si Hendra. Dia nginget bahwa si Hendra ini sering nampar dia, sering melakukan kekerasan ke dia. Akhirnya si jari-jari ini dipotong satu persatu gitu bro. Setelah itu si Ati ini nyiapin beberapa kantong plastik sama kardus. Kemudian dia masukin bagian-bagian potongan badan ini secara terpisah gitu. Dia naik angkot ke Poris. Lalu naik bus Prima Jasa jurusan Bandung lah gitu. Setelah dia naik itu, dia sempat juga nitipin barang-barangnya ini ke penumpang yang ada di dalam itu gitu. Setelah itu, si Ati ini ngambil kantong berikutnya yang dia titipkan lagi nih ke bus Prima Jasa jurusan Cirebon. Nah, jadi kantong ketiga ini diserahin ke si Ade gitu ya. Dan si Ade ini ngebantuin nganter ke terminal Kalideres. Gemblokan-gemblokan potongan mayat ini itu semua ditaruh di kabin penumpang. Nah, sedangkan si organ kepala si Hendra ini yang sudah putus ini dipangku sama si Yati bro. Nah, dari Kalideres ini si Yati numpang bus Mayasari gitu ya, tujuan Pulau Gadung. Lalu dia turun di Grogol, terus nyetop taksi gitu lah ya. Si Yati ini nyumpulin plastik yang berisi kepala si Hendra ini di bawah jok kemudinya itu gitu. Nah, jadi gitulah kira-kira cara si Yati ini menyingkirkan hasil kejahatannya ini gitu. Cuma yang masih jadi misteri adalah bahwa
kepala dan telapak tangan korban ini nggak pernah ditemukan. Ini rada aneh sebetulnya. Akhirnya si Hendra ini dikuburin tanpa kepala gitu. Cuma tato macannya aja yang jadi tanda pengenal dari si Hendra ini. Dan sopir taksi itu pun nggak jelas keberadaannya. Nah, ini yang menurut gua sendiri secara pribadi ini rada janggal gitu ya. Nah, setelah kejadian itu, beberapa hari setelah Idul Fitri, si Yati ini pulang ke Temanggung gitu, ikut program mudik gratis gitu ya. Nah, ternyata pelariannya ini nggak lama, karena polisi akhirnya nangkep dia sedang bekerja di sebuah pabrik batu bata gitu. Nah, atas kejadiannya ini Yati dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Si Yati ini akhirnya divonis 14 tahun penjara. Oke, sekian dulu cerita kriminal hari ini. Gimana menurut kalian dengan kasus kriminal kali ini? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di kasus-kasus kriminal selanjutnya. See you!